Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur dari Transformers Kingdom. Ini adalah Inferno. Oke, sebelum kita lihat figurnya, seperti biasa kita lihat dulu boxnya. Ini tampilan ilustrasi Inferno ya, gila, keren banget. Terus di sini dia adalah Voyager class. Bagian belakangnya seperti ini. Si Inferno ini adalah remote-nya dari Grapple ya. Cuma nanti kita akan coba bandingin sama Grapple juga. Terus bagian sampingnya ilustrasi Transformers Kingdom. Bagian atas ada logo Autobot. Oke, nggak usah lama-lama. Abis ini kita buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Ini dia guys, paket penjualannya Inferno. Dia adalah remote dari Grapple ya, tapi ada beberapa penambahan aksesoris. Dan sekarang kita juga dapat kartu koleksinya. Oke, pertama kita lihat dulu ini buku manualnya. Dalamnya petunjuk instruksi seperti biasa ya, sama kayak proses transformasinya si Grapple. Overall sih sama ya, walaupun ada beberapa beda sculpt. Nanti kita lihat detailnya dan kita akan coba bandingin sama si Grapple. Terus kita dapat kartu koleksinya juga. Di sini masih dapat yang Autobot Arc, tapi kayaknya di dalamnya nih beda nih. Sekarang gue dapat yang warna ungu nih, tapi kok lambangnya Decepticon ya? Gak tahu juga deh. Oke, ini untuk kartu koleksinya. Terus kita dapat aksesorisnya ini yang bisa kita pasangin di figurnya nanti. Pertama kita dapat senjatanya. Senjatanya biasa plastik hitam kayak yang kita dapat di Grapple, sama aja ini. Terus kita dapat semprotan air. Ini juga aksesoris yang kita dapat di figur Grapple juga ya. Dan ini aksesoris barunya yang bisa dipasang di Inferno. Kita dapat selangnya 2 ini ya. Ini selangnya cuma di mode plastik biasa gini. Ada pack 5 mm nya, plastik warna silver gini. Yang ini sama aja, cuma dapat 2. Dan ini bisa kita pasang di bagian pundaknya Grapple. Semprotan airnya nih, ada port 5 mm nya. Oke, habis ini kita langsung lihat detail figurnya. Ini dia guys, Inferno dari Transformers Kingdom. Sebelum kita lihat detail figurnya, kita pasang-pasangin dulu ya. Ini aksesorisnya. Ini kalau di buku manual bisa kita pasang di kaki ya. Tapi di sini banyak port 5 mm juga, jadi kalian bisa pasang di mana aja sih, terserah kalian. Dan di sini tapi kita pasangin aja di kaki dulu sesuai petunjuk di buku manual. Pasangnya posisinya seperti ini. Terus ini bagian hostnya ini ada slotnya di sini. Dan ini cuma bisa dipasang di sini ya, karena di sebelah sini nggak ada slotnya di sini. Dan bagian sini, ini yang ikonik banget si Grapple. Dia ada portnya di sini. Portnya hanya ada di sebelah kanan doang. Ya. Dan senjatanya kita bisa pasang weapon storage-nya di sini ya, sama kayak Grapple. Bisa kita pasang di belakang sini. Dan ini dia si Inferno. Kita lihat dulu detail head sculpt-nya. Head sculpt-nya Inferno beda ya sama punya si Grapple. Dan di sini sih gue lihat lebih rapi ya. Headstopnya sih ganteng ya, desainnya memang desain G1 Inferno banget nih. Terus kita juga dapat bagian penyemprotnya di sini. Dan plastik merahnya ini lebih bagus ya gue rasa ya, karena warnanya tuh seragam sih kalau gue lihat. Kalau si Grapple tuh kayak ada warnanya belang-belang gitu warna plastiknya. Bagian belakangnya gini ya, pemadam kebakaran di sininya, kerennya ini. Dan ini pembandingnya buat si Grapple ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Si Grapple di sini pakai plastik biru transparan ya, di kaca jendelanya juga. Tapi si Inferno di sini dia cat warna silver, dan di sini plastiknya warna hitam. Terus bagian samping juga nih kita lihat di sini sama-sama silver, tapi silvernya Grapple lebih ini ya, lebih muda. Kalau di sini agak lebih gelap silvernya. Terus di sini dia juga dicat warna silver juga, si Grapple enggak. Dan ini yang gue bilang si Grapple warna plastik itu agak belang-belang ya. Dan si Grapple juga nggak dapat hostnya si Inferno, karena si Grapple kan bukan pemadam kebakaran ya. Terus di sininya warna silver dan si Inferno di warna hitam doang. Terus bagian sini moldnya beda ya, si Grapple kayak gini, si Inferno ada detail-detail gininya. Bentuknya juga beda, dan bagian kerennya juga udah pasti beda ya, karena si Inferno ini kan pemadam kebakaran ya. Nah, bagian belakangnya gini. Dan si Inferno juga punya ininya nih, wing di sininya ya. Ikonik banget sama desainnya si Inferno di G1. Kira-kira gitu untuk pembandingan dengan Grapple. Overall sih gue ngelihat figur ini kayak kualitinya jauh lebih bagus ya, khususnya di bagian catnya ya. Si Grapple lihat di sini belang-belang, si Inferno semua warna merah, tapi di sini catnya sih rapi banget sini. Oke, kira-kira gitu untuk pembandingnya dengan si Grapple. Habis ini kita cek artikulasinya.
Untuk artikulasinya sih sesuai ekspektasi ya. Sama seperti si Grapple, kepala dia cuma bisa nengok kiri kanan doang, nggak bisa ke atas dan ke bawah. Tangan bisa 360, tapi di sini ketahan. Dan ini bisa dikebelakangin ya. Ini ada engselnya di sini, jadi bisa kita lanjutin putarannya. Ini bisa kita balikin. Di sini bisa naik turun, tekukan 90 derajat. Putaran tangan nggak ada, tapi ada putaran di sini di bicep. Perut bisa muter-muter, jangan bisa nunduk. Kaki bisa nendang jauh, ke belakang juga jauh. Terus bisa nekuk 90 derajat seperti ini. Dan dia ada putaran di paha juga. Dan ada ankle pivot yang jauh banget seperti ini. Ya, overall artikulasinya gitu ya. Bisa split juga seperti ini. Ini bisa naik turun ya. Dan ini bisa kita panjangin juga seperti ini. Join-joinnya sih biasa ya, standar ya, tapi masih jauh lebih bagus daripada si Grapple sih kalau gue rasain. Cuman nggak tahu deh, mungkin karena ini figurnya masih baru ya, tapi pas awal gue punya si Grapple juga, si Grapple tuh rasanya nggak sesolid ini ya. Jadi ini overall quality-nya udah lebih meningkat, catnya juga meningkat ya. Untuk skala perbandingannya dia ukurannya setinggi mainan Voyager biasa ya, dan gue nggak punya temennya si Red Alert, tapi karena modnya sama gue pakai si Sideswipe aja. Nah ini kira-kira segini perbandingan ukurannya. Habis ini kita akan coba cek transformasinya. Oke, untuk transformasinya pertama kita lepasin dulu ya bagian sininya. Jadi ada sedikit platforming juga. Terus bagian sini kita lipat dulu ke atas sini. Kita lurusin gini. Kemudian bagian kepala kita buka seperti ini. Kemudian kepalanya kita masukin sini. Dan bagian sini kita tekuk, dan sini ada portnya ya. Di sini juga ada slotnya. Kita tekuk ini, kita masukin. Bagian sini juga sama, kita masukin dulu. Kemudian tangannya kita lurusin. Tangannya juga kita masukin ke dalam sini. Kalau udah, ini kita lepasin bagian sini, kita panjangin. Ada 3 lipatan. Ya di sini joinnya keras juga ya. Jadi pelan-pelan aja. Nah, kita panjangin gini. Terus kakinya kita buka gini, kita panjangin, kita lurusin gini. Udah lurus gini, ini kita turunin. Dan isu yang ada di Grapple itu bagian port sini itu keras banget ya. Jadi saat kalian bisa nancepin, kalian mau keluarin gitu bisa bikin patah. Nah kalau di sini moldnya udah diperbaiki nih, jadi ini udah enak banget buat dipasang gini. Jadi kita nggak perlu ngamplas lagi. Udah jadi panjang gini, tinggal ininya kita tekuk, terus kita buka bagian sininya. Kita coba pasin ke dalam sini, kita masukin. Dan ini posisinya kita puter. Di sini ada packnya, dan di sini juga ada packnya. Ini kita masukin di sini, ada lubangnya dikit. Kita pasin di sini. Ini juga sama. Dan di sini ada lubangnya ya. Ini bisa masuk ke sini nanti. Kita masukin sini. Terus kita rapetin. Kita coba rapi-rapin dulu. Ini kita puter. Ini jadi ini bisa kita panjangin, dan ini menyemprot airnya kita bisa pasang di sini ya. Aneh juga sih karena di sini ada pentolannya dikit nih. Gua nggak tahu ini buat masang part efek doang kayaknya. Soalnya di part aksesorisnya nggak ada yang buat dipasang di sini. Jadi ini kita tempelnya di samping sini supaya bisa ke bawah sini. Dan untuk weapon storage-nya kita bisa taruh juga di sini. Kayak gini. Nah ini dia mode mobil pemadam kebakarannya Inferno. Ini dia guys, mode mobilnya Inferno. Ini langsung gua bandingin sama mode mobilnya Grapple ya. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya. Ukuran sih sama persis ya. Cuma yang gua perhatiin di mode mobil Inferno ini, warnanya tuh terlalu merah gitu ya, terlalu boring sih kalau gue pikir. Jadi ini bisa diimprove sih kalau menurut gue ya.
Kayak misalnya di Grapple ini ada sedikit aksen warna hitam di sini nih di bagian bodinya, itu udah bikin tampilan sih kalau menurut gue cukup berbeda ya. Nah, si Inferno ini juga sebenarnya bisa nih dikasih aksen-aksen cat ya, misalnya di detail sculpt yang garis-garis ini atau di sini ya dikasih cat warna silver. Karena kan mobil pemadam kebakaran kan harusnya kan warna paletnya kan merah dan putih ya. Tapi gue ngelihat si Inferno ini masih terlalu merah sih. Ya, tapi ini silakan aja kalau kalian mau bikin detailing di cat lagi, itu pasti jadi keren banget si Inferno ini. Ya, tapi overall seperti ini perbedaannya. Hanya beda di sini doang ya, detailing di sini bagian dari part robotnya tadi. Aku juga nggak tahu nih ini apa ya sebenarnya ya. Mungkin kalian yang ngikutin Jiwan bisa komen. Terus bagian sini juga gue nggak tahu nih kenapa dia penyemprotnya nggak dipasang di tengah sini. Dan di sini ada pack kecilnya ya. Dipasangnya mungkin buat part efek atau gimana, gue nggak tahu. Ini ada part kecilnya di sini buat menyemprot. Di sini bisa naik turun ya, samping. Ini bisa ke dalam sini, bisa kekunci juga. Nah, jadi kekunci. Dan ini kalau pas sudah dikunci nariknya agak susah ya. Kalau udah dilepas kuncinya dia bisa ditarik lagi. Terus di bagian sini juga ada aksesoris kayak punya si Grapple juga. Senjatanya juga sama. Dan ini ngerollnya cukup bagus ya. Cuman karena clearance-nya tipis banget di sini, kalau posisi transformnya kurang lurus jadi suka mengganggu clearance-nya sih. Ya, tapi overall kayak gini detailnya. Keren sih. Warna merahnya tuh solid semua ya. Hampir nggak ada perbedaan warna kayak di bodinya si Grapple. Oke, gimana guys menurut kalian? Keren banget ya. Bagian bawahnya juga. Dan artikulasinya sama ya. Ini bisa muter 360, bisa naik turun ke belakang sini. Cukup bagus sih untuk mobil pemadam kebakarannya. Oke guys, gitu dulu review gua untuk Inferno dari Transformer Kingdom. Kalau kalian penggemar G1 dan ingin melengkapi koleksinya, pasti kalian suka dengan figur ini. Dan perbandingannya dengan figur Grapple dari seri Earthrise, gue rasa udah banyak peningkatan ya. Di si Inferno ini warna plastiknya udah seragam ya, jadi nggak kelihatan kayak belang-belang. Cuma sayangnya kalau gue pikir ini si Inferno bisa jadi lebih bagus kalau misalnya kita tambahin sedikit pengaplikasian cat buat detailing-detailing kecilnya gitu. Kalau mobil pemadam kebakaran biasanya warnanya kan merah dan putih ya. Jadi si Inferno ini menurut gue bisa diimprove sedikit lagi. Dan untuk mode robotnya, kalau kalian suka dengan mode-nya Grapple, gue rasa kalian juga pasti suka dengan Inferno ini. Kira-kira segitu dulu guys review dari gue untuk Inferno dari Transformer Kingdom. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe karena gue akan review lagi beberapa Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.